Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan bawain review dari KZ-XHBB PR2. Disclaimer dulu, IM-nya dikirimin langsung oleh KZ-nya. Tapi seperti biasa, reviewnya ini 100% opini saya pribadi. Apabila berminat sikat, bisa cek linknya langsung di deskripsi. Kita mulai dulu dari penampakan dusnya. Dia ada tulisannya, bisa kalian baca. Sampingnya, spek di belakangnya. Untuk unboxing singkatnya dapat apa aja? Waktu itu seperti biasa IM-nya ada di sini. Ini bungkus bekas kabelnya. Ini ear tipsnya dapet KZ Starline ya. Kalau PR1 Pro dia dapatnya foam semua, yang foamnya yang lumayan mahal itu. Sedangkan di sini dia dapet foam generic KZ yang stemnya warna hitam. Silikon Starline size-nya SML, yang saya udah pakai Starline L di CIM-nya. Selain itu dapet user guide yang double juga, ada kartu warantinya di belakangnya. Dan sayang sekali ini nggak dapet kotak pouch yang case yang segala macamnya itu. Malah di Linglong dia dapet, di PR2 dia nggak dapet. Sayang sekali. Saya masuk ke build dari PR2. Build-nya ini IM-nya persis kayak PR1 Pro. Dia cuman beda model mesh depannya, faceplate depannya. Di belakangnya juga dia agak beda. Di sini ada tulisannya, kalau kamera bisa fokus, KZ-XHBB PR2, dan ini yang L atau left. Di bagian belakangnya, ini saya notice nih, ada acoustic damper yang motongnya kurang presisi. Ini ada kayak rambut-rambutnya gitu. Dia motongnya nggak tahu pakai apa ini. Disobek pakai tangan kali ya. Di yang kanan kiri sama kayak begitu. Acoustic dampernya motongnya di yang unit saya kurang rapi. Sedangkan di yang PR1 Pro dia nggak ada acoustic damper ini. Langsung kelihatan magnet-magnetnya. Untuk kabelnya sendiri ini kelihatan ya downgrade dari si PR1 Pro. Ini jadi dapet kabel generic entry levelnya KZ. Dari yang PR1 Pro 8 core, ini jadi dapet kabel bihun KZ. Ya gimana ya, mungkin untuk ngurangin price point-nya. Jadi kabelnya agak diturunin kali ya. Nggak tahu juga ini kenapa dia pilih kayak gitu. Kalau saya sendiri sih ya nggak begitu masalah sih sama kabel, cuman agak disayangkan aja. Untuk fittingnya, ini dia persis kayak PR1 Pro, bentuknya yang sama persis, ukurannya sama persis, ini sama-sama nyaman juga kayak di PR1 Pro. Padahal kabelnya memang agak sedikit beda, tapi untungnya masih nyaman. Saya sih pakai KZ Starline yang size L, gak ada masalah apapun di seal dan fittingnya. Kalau kalian mau lihat penampakan fittingnya kayak apa, anggap aja ada di sebelah sini. Yuk kita bahas soundnya. Soundnya dites pakai dongle LPW2131, stok silikon ear tips, dan stok kabel. Musiknya dari Apple Music yang genrenya J-pop, anisong, J-rock, rap, EDM, dan jazz. Gambaran besar dari soundnya sendiri ini Harman target preferensinya CHBB ya. Untuk soundnya juga saya bakal banyak ngomper ke PR1 Pro. Saya mulai dulu dari bassnya. PR2 ini dia lebih fokusnya di area sub bass. Transisi mid bass ke mid range-nya dia rapi banget. Kalau di PR1 Pro dia lebih mirip kayak Harman Extra Mid Bass, mirip-mirip kayak Kato dan sejenisnya. Sedangkan di PR2 ini mid bass-nya dia diturunin.
Sedangkan sub-bassnya juga dia dinaikin. Hasilnya yaitu bassnya jadi terkesan lebih rapi kalau dibandingkan sama si PR1 Pro. Untuk quantity bassnya sendiri dia bukan quantity bass head. Untuk speed bassnya dia cepet tipikal planar, punch-nya juga dia dapet tipikal planar. Namun ekornya juga pendek tipikal planar karena memang PR2 ini real planar unit. Masuk ke mid-range-nya. Mid-nya dia agak ramping, terkesan spacious dibanding PR1 Pro karena mid bass-nya yang tadi diturunin. Upper mid-nya dia maju, suara vokal dan instrumen juga dia maju. Gak ada tumpang tindih sama sekali dari si bass-nya ke area mid. Gak tahu kenapa feel-nya kalau denger PR2 ini kalau harus dideskripsikan jadi kata-kata tuh dia bersih dan luas. Masuk ke treble-nya. Treble-nya ini jauh lebih smooth dibandingkan ke PR1 Pro. Efek dari akustik dampernya yang ini yang tadi saya bilang, yang kurang rapih motongnya. Untuk extension dari treble-nya sama aja extend-nya, tapi di PR2 ini intensitas treble-nya direm ya. Kalau menurut saya ini treble-nya jadi lebih aman untuk semua orang dibandingkan si PR1 Pro. Kalau di PR1 Pro, kalau kalian ada yang nanya, saya mau rekomendasiinnya tuh masih nanya balik jadinya. Kalian sensitif ke treble atau enggak? Sedangkan di PR2 ini saya bisa langsung kasih kalian go. Ambil aja, sikat aja. Karena treble-nya ini nggak begitu nyemprot, nggak begitu intens kayak PR1 Pro. Timbre dari si PR2. Dia berasa ada khas timbre planarnya, sedikit plastiki-plastiki gitu kalau dibandingkan sama Dynamic Driver. Ya gimana lagi, bawaan dari driver planarnya. Kita masuk ke bagian teknikalitas. Teknikalitasnya saya mulai dulu dari detail retrieval-nya. Ini detail retrieval-nya untuk harganya yang $46 kurang lebihnya ini bagus. Berlimpah remah-remah detail dari bass dan treble-nya. Sedangkan untuk detail mid-range-nya ini memang bukan yang paling detail sih. Bukan yang paling resolving, tapi untuk price point-nya ini udah bagus banget. Udah punch jauh di atas kelas harganya. Untuk stage-nya ini luas, berasa exact wall placement-nya. Terkesan lebih luas dari PR1 Pro karena mid bass-nya yang tadi dikurangin. Untuk imaging bagus, udah berasa lumayan holografis, lumayan ya. Bukan benar-benar holografis, meskipun kalau kata saya, dibandingkan PR1 Pro nggak tahu kenapa terkesan lebih lumayan holografis di si PR1 Pro. Mungkin kebantu juga yang presentasi suaranya PR1 Pro yang sedikit lebih berbody. Untuk separasi dan positioningnya ini bagus. Misa-misain suara nggak ada masalah sama sekali. Positioningnya juga dipakai Valorant ini tajam banget malah. Stepnya jelas asalnya dari mana. Kalau ada yang lurking, bokong-bokong ini ketahuan deh pakai ini. Terutama mengingat lagi balik harganya ini cuma $46. Separasi dan positioningnya saya bisa bilang ini bagus banget. Kita masuk ke bagian komparasi. Kalau di-compare-nya ke PR1 Pro, saya rasa Bad Guy ini ngambil PR1 Pro, dia modif dikit, ditambahin damper, diganti motif ininya. Ya, jadilah PR2. Tonalnya secara general PR1 Pro lebih fun dan intens, sedangkan PR2 dia lebih di-tone down kalau bahasa saya. Dibikin lebih, ya direm lah istilahnya. Dibuat lebih kalem, lebih rapi. Di PR1 Pro juga dia suaranya sedikit lebih tebal. Untuk tonal PR2 ini saya rasa dia lebih safe untuk semua orang. Terutama yang treble-nya nggak seintens dan nggak semaju PR1 Pro. Teknikalitasnya 11-12 banget. PR1 Pro menang dikit di imaging, sedangkan PR2 dia menang di separasi dan positioningnya. Kalau kalian bingung mau beli yang mana, kalau misalkan kalian belum punya PR1 Pro, kalau kata saya sih beli aja PR2. Dia lebih murah dan lebih rapih suaranya dari PR1 Pro. Tapi kalau misalkan kalian bingung, nanya juga, ini PR2 ini upgrade bukan sih dari PR1 Pro? Jawabannya bukan. Ini lebih kayak PR1 Pro dituning ulang sama price point-nya yang diturunin jadi lebih merakyat. Di-compare ke Salnotes Dioko. Dioko berasa jauh lebih harsh. Bassnya lebih boomy di Dioko sedikit. Mid-nya sama-sama ramping, treble-nya picky di Dioko. Kalau di-compare ke PR2 noticeable banget deh. Dioko tuh treble-nya picky, bright, dan intense. Untuk teknikalitasnya,
Saya rasa ini 11-12 kayak PR1 Pro dan Dioko juga. Terkesan lebih detail sih sebenarnya Dioko karena treble-nya yang picky tadi, yang terlalu maju, memang di-push jadinya. Padahal sama aja sih kalau kata saya detail retrieval-nya. Sedangkan untuk yang lainnya kayak staging, imaging, dan lain-lainnya ini ya 11-12. Saya masuk ke konklusinya. PR2 XHBB ini menurut saya recommended, terutama harganya yang lebih murah dari PR1 Pro, suaranya rapi, treble-nya lebih aman dibandingkan PR1 Pro. Kalian tuh jadi bisa, gimana ya, bisa ngerasain karakteristik planar tanpa harus spend jebret uang langsung besar. Selain itu teknikalitasnya juga ini nggak bisa diremehin. Untuk harganya ini udah bagus banget, 11-12 sama PR1 Pro dan Cellnotes Dioko. Kalau kalian masih bingung, boleh saya bantu lagi. PR2 XHBB ini recommended untuk kalian yang pingin IEM planar. Untuk kalian juga yang kere hore, untuk kalian yang pingin planar tonality yang aman, gak ada nusuk tajam dan gak begitu intens. Selain itu untuk kalian yang pingin teknikalitas bagus dengan cost minimal mungkin, ini masuk deh di wishlist kalian. Sedangkan PR2 XHBB ini kurang recommended untuk kalian yang pingin IEM yang warm, atau yang kebalikannya yang bright. Karena ini masuknya ke Harman neutral. Selain itu untuk kalian yang bass head ini saya rasa kurang cocok karena quantity bassnya bukan quantity bass head. Selain itu untuk kalian yang punya OCD yang geli lihat imperfectionist yang di bagian akustik dampernya tuh kayak ada rambut-rambutnya gitu kan tuh. Kurang rapi sedikit motongnya, ya saya rasa jangan disikat. Kalau saya pribadi sih nggak begitu masalah sama pemotongannya yang kurang rapi. Ya udah, sekian review saya kali ini. Terima kasih udah mampir. Apabila merasa terbantu, boleh dong sub, like, dan share juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.